Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rastia Karnisa dari kelas PLB. Di sini kita akan membahas GetX. Nah, apa sih itu GetX? Yang kita buat. GetX is an extra-like and powerful selection for Flutter. Bentar, kita ke Indonesia itu. Tadi Indonesia kok. Nah, adalah solusi yang sangat ringan dan andal untuk Flutter. Jadi tuh GetX tuh lebih mudah dari Dart. Di sini GetX memiliki 3 prinsip dasar, yaitu produktivitas, kinerja, dan organisasi. Kan GetX itu solusi yang sangat ringan dan andal untuk Flutter. Jadi ia menggabungkan manajemen state bekinerja tinggi, injeksi, dependensi cerdas, dan manajemen root dengan cepat dan praktis. Jadi itu GetX itu lebih mudah, untuk lebih ringan juga untuk Flutter. Jadi untuk manajemen rootnya juga dengan cepat dan praktis buat kinerjanya gitu. GetX tuh. Performa. GetX berfokus pada performa dan konsumsi sumber daya minimum. GetX tidak menggunakan Stream and Change Notifier. Produktivitas. GetX menggunakan sintaks yang mudah dan menyenangkan. Cuma aja. GetX menggunakan sintaks yang mudah dan menyenangkan. Apapun yang kalian lakukan selalu ada cara yang lebih mudah. Nah, benar berarti Dart itu enggak sih, bahas Dart. Pokoknya GetX itu lebih mudah aja daripada Dart gitu. Ini jadi lebih menghemat waktu, terus memberikan kinerja maksimal. Secara umum, pengembang harus memperhatikan penghapusan controller dari memori. Dengan GetX, hal ini tidak diperlukan karena sumber daya akan dihapus dari memori secara default. Ketika mendeklarasikan permanen true, dalam dependensi, jadi nanti akan menghemat waktu. Gitu. Jadi tidak terus juga mengurangi resiko memiliki dependensi yang tidak perlu pada memori. Jadi pemuatan dependensinya juga bersifat lazy secara default. Yang ketiga itu ada organisasi kan. Organisasi. GetX memungkinkan pemisahan total antara view, logika presentase, logika bisnis, injeksi, dependensi, dan navigasi. Anda tidak perlu memerlukan konteks untuk bernavigasi antar root, sehingga tidak bergantung pada widget visualisasi. Jadi pemisahan total antara view, logika, presentasi, bisnis, sama injeksi dependensi sama navigasi tentu tidak memerlukan konteks untuk bernavigasi antar root, sehingga jadi nggak bergantung pada widget. Anda tidak memerlukan konteks untuk mengakses. Jadi juga kita tidak memerlukan konteks untuk mengakses controller atau blok melalui inherit widget, sehingga memisahkan logika presentasi dan logika bisnis. Jadi logika presentasi sama logika bisnis itu tidak memisahkan dari lapisan visualisasi. Anda perlu menginjeksikan kelas controller, model atau blok ke dalam widget melalui multi provider. Untuk ini GetX menggunakan fitur injeksi sendiri untuk memisahkan
delay dari view sebenarnya. Terus dengan GetX, kalian tahu di mana menemukan setiap fitur aplikasi dengan kode yang bersih secara default. Selain memudahkan pemeliharaan, eh, ini membuat berbagai modul menjadi sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan di Flutter, menjadi sesuatu yang sepenuhnya mungkin. Blok adalah titik awal untuk mengatur kode Flutter, memisahkan logika dari visualisasi. GetX adalah evolusi alami dari ini, tidak hanya memisahkan logika, tapi juga logika presentasi. Logika tidak memisahkan logika bisnis, tapi logika presentasi juga memisahkan. Tuh. Injeksi dependensi dan root juga dipisahkan. Oh, ini juga ternyata. Dan lapisan data berada di luar semuanya. Semua ini dengan cara lebih mudah daripada membangun aplikasi Hello World. GetX adalah cara termudah, praktis, dan terukur untuk membangun aplikasi berkinerja tinggi dengan Flutter SDK. Ia memiliki ekosistem besar di sekitar. Bekerja sempurna bersama-sama mudah untuk pemula. GetX itu aman, stabil, selalu diperbarui juga, menawarkan berbagai API bawaan yang tidak ada di Flutter SDK default. GetX tidak berlebihan. Ia memiliki banyak fitur yang memungkinkan untuk memulai program tanpa perlu khawatir tentang apapun. Tapi setiap fitur ini berada dalam kontainer terpisah dan hanya dijalankan setelah digunakan. Jika hanya menggunakan manajemen state, hanya manajemen state yang akan dikompilasi. Jika Anda menggunakan root, tidak ada apapun dari manajemen state yang akan dikompilasi. GetX memiliki ekosistem yang besar, komunitas yang luas, banyak kolaborator dan akan terus dikembangkan selama Flutter masih ada. GetX juga mampu berjalan dengan kode yang sama di setiap device, kayak Android, iOS, website, Windows. Ya, langsung ya. Nah, di sini ada aplikasi penghitungnya GetX. Tuh ada cara-caranya. Tambahkan get sebelum material app Anda sehingga menjadi get material app. Ini void main run, ini buat mengetes getnya. Nah, sebelum itu kita ke pemasangan dulu. Di sini udah ada jalankan perintah Flutter Pop. Cuman di sini udah ada di bagian codingannya. Bukan udah ada. Cuman emang di bagian ini kita download di sini. Bagian mana ya dependencies Flutter? Ini bagian ini ditambahkan. Ini akan menambah salah alternatif mendukung Flutter Get. Pemeriksaan rekomen itu rendah. Import. Oh, penggunaan kode ini kita nggak perlu ngetik manual, jadi kita bisa otomatis kalau kita pakai impor package get, nanti kita ada file get dart gitu loh guys. Karena kita udah taruh di bagian sini, salah, ini. Aduh. Save. Maaf ya guys, ternyata ada yang salah. Seharusnya di bagian bentar, lupa lagi.
Apa sih aku tuh? Nah, tadi guys, aku sebelumnya bukan salah sih. Cuman di bagian ininya nih. Kalau dia ada spasi, dia tinggal ke download nih, download package belum. Tapi kalau misalkan nih udah nggak aku spasi, dia langsung ke download. Tadi tuh error guys. Di sini ada keterangannya. Error online 32 kolom 5 of pub di bagian file ini di baris 32. Nih, 32. Ini tuh udah bener, tapi karena tadi aku tambahin get, tapi gate-nya ini tuh nggak boleh ada spasi, makanya dia error online 32, 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pas itu udah aku benerin, ke download. Karena udah ke download, kita lanjut. Kita lanjut kemana? Kita lanjut ke bagian ini. Ada main dart kan? Di sini kita hapus aja. Kita bikin sendiri aja. Bikin sendiri. Iya, bikin sendiri. Alamak, bentar-bentar. Iya bener bikin sendiri ini kita hapus. Merah karena nggak ada the name my app ya. Kalau ini enggak, ini ada, dia nggak merah. Karena apa? Karena ada nih ada classnya, ada class my app-nya. Itu. Nah, ini bagian ini kita hapus. Ini error karena nggak ada tutupnya. Ini juga error karena belum aku lanjutin. Kita pakai override. Pakai override widget. Kan tadi di keterangannya apa? Di bagian keterangannya itu, bentar, bentar. Ini kita pakai widget, will compact. Itu dari ya, oh maaf salah. Orang merah sih guys. Ini aku pencet ini. Itu merah karena kita harus bikin kelas lagi. Kita harus pakai kelas homepage yang kita panggil. Nah, tuh. Udah ada kan? Tuh, trail app. Kita extend dia ke stat nih, ke stateless Studium. Aduh, ditipu.
favorite. Salah. Oh gini sih. Bentar. Kenapa merah ya? Oh, nah, ini kenapa ya? The contractor bengkel constructor. Gak ada yang kubah. Ya kan yang sebelumnya udah begini ya. Udah gak merah. My app coins. Kita hapus aja. Nah, udah lanjut. Kita lanjut biar rapi di sini. Dalam lib ini kita bikin folder baru. Itu namanya controller. Control. Nah, dalam ini baru kita tambahin file lagi. Namanya control. Oh, salah. Counter controller. Dar. Counter. Ini tadi controller. Jangan sampai di salah. Controllers. Counter. Controller. Nah, di sini kita bikin kelas baru. Di sini kita bikin sesuai nama filenya aja ya. Controller. Kita extend ke nggak pakai itu saya. Kita extend ke get. Di sini kan banyak get ya. Kita get controller. Seharusnya ada ya. Get. Ini tipe. Ini otomatis soalnya dia. Bentar ya, bentar. Kita extend ke get controller. Udah banyak. Nih, kita pakai yang ini aja. Package get
gitu. Nah, ini otomatis ada ininya kan, ada importnya karena dia mengimpor dari package get ke getter. Nah, kenapa di sini aku pilihnya package getter? Karena kan tadi ada pilihannya banyak ya. Bentar nih, coba. Mana ya? Tadi di bentar, bentar. Get X con. Nih, di sini tuh banyak kan ada package Flutter ini. Tapi daripada nanti kita ngimpornya banyak, kita langsung aja ke controller. Nanti dia tuh otomatis pakai yang import package get. Jadi semua yang nanti kita butuhin tuh bakalan langsung ada di sini. Nih contoh deh. Hmm, nih ini lihat package. Nah, lihat di sini tuh hmm, banyak yang kita iniin. Get bagian get nih, bentar. Nah, tuh package gate-nya tuh kan banyak ya. Kalau misalkan nanti kita pakainya satu-satu, tuh malah bikin kita pusing. Makanya kita langsung aja ke pakai get dar yang dimana tuh dia nge-import, ya udah nge-import semua filenya gitu. Hmm, kita pakai x integer. Kita pakai contohnya yang integer dulu. I apa sih? Now variable must be deklarasi keyword coins final. For harusnya pakai variabel. Oh ya, harus pakai variabel. Nah, dia bakalan gitu. Nah, kan error. Nah, pakai increment. Ini pakai increment. Ih, counter. Nah, di sini kenapa dia merah? Di sini tuh termasuknya ke stage management ya. Kita coba keterangan di sini. State management. Mana ya? Ini cara ngetes yang tadi. Oh iya nih. Dan dapat menguji controller Anda seperti kelas yang tadi kita bikin tuh, kelas controller extend ke get extend. Tuh, tapi di sini aku mau ngeceknya beda ya.
perubahan signifikan. Jadi tuh, nah di sini ada RX integer, RX controller dan get builder kini telah digabungkan. Antara tidak perlu menghafal controller mana yang ingin Anda gunakan. Cukup gunakan get X controller. Ini akan berfungsi untuk manajemen state sederhana. Tadi kita udah buat. Gitu. Ini udah diperbaruin, guys. Mana ya? Tadi tuh keterangannya. Kok aku lupa. Bentar. Keterangannya tuh ada di bagian get management. Ini gak sih? Harusnya ini. Atau ini. Hmm. Nah, udah pokoknya itu. Nah, di sini tuh banyak banget file-file yang bakalan kita pelajari. Coba kita ke Inggris. Nah, kalau bahasa Indonesia. Nah, kan. Berarti yang tadi ini benar. Stat. Ini counter app with get. Invite my engine. Itu buat menjalanin si counter app with get X-nya. Kita buat dulu class controller extend ke get controller. Nah, ini yang tadi. Nah, ini benar. Var count oh ini. Ternyata kenapa merah? Karena kita nggak pakai OBS, guys. Nih, bentar. Kita pakai Indonesia lagi karena saya tidak tahu bahasa Indonesia. Langkah ini hanya diperlukan jika Anda menggunakan manajemen root. Tapi di sini langkah 2 buat kelas logika bisnis dan diamatin OBS. Langkah ketiga buat view kelas home extend final. Nah, ini contoh pertamanya ya. Harus pakai OBS. Dia bakalan gak bakalan merah. Seharusnya gak bakalan merah. Counter. Oh, kon doang. Gua juga ya. Apa ya maunya ini? Coba kita salin. Plus controller Falcon. Loh, langsung ini. Apa perbedaan yang main tadi? Coba-coba. Aku karena kepo ya. Kita komen dulu. Aku kepo apa yang salah dengan ini. Plus controller. Oh, nah, oke aku baru tahu guys perbedaannya. Ini tadi aku pakai counter controller extend. Jadi ini dia bakalan merah. Di sini ya nggak ada perbedaan atau persamaan kan? Tuh sama kan? Nah, ya udah pakai ini aja. Sesuai yang di tutorial. Oke. Nah, kita lanjut ke materi yang enggak masih. Angka ketiga itu buat view Anda gunakan uh, stateless widget dan hemat RAM dan get Anda mungkin tidak perlu lagi menggunakan stateless widget.
Kita bikin dulu class home-nya, extend ke mana tadi? Status widget. Itu ada di main Dart. Nah, jadi itu yang tadi. Nih, importnya itu udah kegunaannya udah semuanya memanggil. Nah, ini kita bisa pakai class home extend ke stateless widget. Kita pakai override karena kan kita ini ya, pakai widget build content. Kita pakai final controller check git put gitu. Nanti itu gini-gini. Ada yang beda. Nah, ini itu materi selanjutnya. Kita bikin dulu class home extend ke stateless widget. Aduh, lupa lagi. Class home dan ke apa tuh tadi? Lupa. Staten. Gue tuh agak-agak tipu loh guys. Agak-agak. Ini jadi kita saling aja. Agak-agak takutan. Nah, tuh dia bakalan muncul package footer material dart override final controller C. Nah guys, di sini tuh aku eh, kan emang di sini tersedianya buat kita tinggal salin aja kan. Jadi aku nyalain aja dari si ini. Yang ketiga itu langkah ketiga itu buat view. Gunakan state game widget eh, dengan get yang tidak perlu menggunakan stateful widget lagi. Tuh kan. Nah, di sini udah aku salin. Sini aku mau jelasin. eh inisialisasi state di dalam class home ini eh ada yang namanya final controller C. Jadi sama get put controller. Mana get put tadi? Mana sih? Nih, final controller C get put. Nah, di sini kan kita larang instantiate to your class using get put to make it available for all cheat rows there. Apa fungsinya? Ini tuh dependency injection. Jadi itu kita memasukkan instance controller ke dalam memori getX gitu. Jadi begitu kita diletakkan di controller tersebut, uh, tersedia di mana saja dalam aplikasi tanpa perlu oper-oper data konstruktor. Nah, di sini ada use OBX, use OBX to update text. Workcount is ini kan app bar. Nih, OBX. Ini tuh fungsinya OBX itu kan singkatan dari observer. Jadi kayak artinya tuh mendengarkan perubahan pada variabel di dalam controller biasanya bervariabel bertipe OBS nih. Controllernya bertipe OBS. Jadi cara kerjanya setiap kali si check count
Kasih tadi ini. Nih, check count berubah nilainya, getX akan secara otomatis menggambarkan ulang hanya di bagian teks tersebut. Nah, sini ada replace the. Nah, di sini tuh ada bagian apa ini namanya? Replace the 8S on. Nih, bagian on preset. Replace the 8 lines navigator. Di sini tuh bagian bagian navigator tanpa konteks get to. Nih, tanpa konteks. Kan kalau di Flutter standar yang biasa, ini kan kita pakai getX ya. Nah, yang biasa itu kita butuh navigator of context buat ngepas dengan getX itu tuh kita tidak butuh konteks lagi kan. Tapi kalau di apa ya namanya? Tapi kalau misalkan di apa sih ini namanya? Flutter. Nah, kalau di Flutter yang biasa itu kita kan pakai konteks ya biasanya. Tapi di GetX ini kita tidak perlu konteks untuk membuat kode lebih bersih, bisa dipanggil dari secara uh, logika manapun. Nah, yang keempat ada state getFin. Nih, you can ask get to fin a controller that is being used by another page and redirect you to it. Final controller C. Tadi tuh final controller C itu kan gunanya itu apa ya? Lebih bisanya tuh kayak bisa diletakkan di mana aja. Jadi dalam dioper data tuh dia bisa gitu. Lewat konstruktor lain gitu. Nih, ini getFin. Ini bagian getFin-nya itu kan getX kan mencari memori ya. Mencari memori. Apa kita udah intens dari kelas controller? Kelas yang tadi ada di getPut. Nih. Maka halaman outer tersebut bisa memakainya. Berarti ini tuh bisa dipakai. Tuh. Sinkronnya itu karena ini adalah instance yang sama, nilai checkcount yang muncul di halaman outer akan sama persis dengan yang ada di halaman home, kelas home, gitu. Nah, jadi agar kode ini jalan tuh kayak kita pastiin dulu nih controller controller kita di variabel count dideklarasikan dengan akhiran OBS. Nih. Karena itu tuh bisa OBX bisa mendeteksi perubahan. Gitu. Kita lanjut bagian ininya. Kita scroll lagi ke bawah. Ini bagian apa sih ini kalau bahasa Inggrisnya ya? Bentar. Ke state management ya. Get memiliki dua pengelolaan state yang berbeda. Pengelolaan state sederhana kita sebut saja get builder dan pengelolaan state reaktif get exam atau OBX. Manajemen status manajemen state reaktif, pemrograman reaktif dapat membuat banyak orang merasa asing karena dianggap rumit. Tapi karena adanya GetX, pemrograman reaksi tersebut itu jadi sederhana. Jadi kayak kita yang seharusnya buat stream controller jadi nggak perlu. Kita harus buat stream builder, kita jadinya nggak perlu. Kan biasanya setiap variabel itu ada stream buildernya, ada bagian state bagian lain sama get yang lain di kode awal sama generator kode. Terus setiap di sebelumnya itu pasti kan agak rumit ya. Tapi karena adanya getX itu jadi kita nggak perlu ini lagi. Gitu.
Pemrograman reaktif lanjut semudah menggunakan set state. Bayang, di sini tuh variabel bernama name dan ingin agar setiap kali Anda merubahnya, semua widget yang menggunakan juga otomatis berubah. Kita ada variabel name Jones Borges agar dapat diamati hanya membawa mau pakai OBS. Kayak tadi sih ini contohnya tuh sama kayak tadi. Contohnya tuh kayak tadi for name kita pakai ini biar diamati kita kasih OBS di akhir gitu. Control name ini kita panggil nama ininya. Nah ini udah sederhana. Transform ini udah ada di sini guys. Udah di kode tadi. Ya, oke, dah. Kita lanjut. Kita lanjut ke part 2 ya. Ini part satunya aku tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.